Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Yakobus lebih kepada pengajaran hikmat. Yakobus mengatakan bahwa mereka yang mengadakan damai dan yang mengajarkan hikmat akan menghasilkan buah kebenaran. Ketika kita membaca surat Yakobus, kita sedang membaca pengajaran hikmat yang dialamatkan kepada semua pengikut Yesus, yaitu tentang bagaimana kita menjalani kehidupan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, Yakobus memberikan pengajaran tentang pertentangan antara hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari dunia. Atau lebih tepatnya, apakah kita hidup berdasarkan hikmat dari Tuhan atau hikmat dari dunia ini? Hikmat dari dunia berasal dari nafsu dunia dan dari setan-setan, yaitu iri hati, mementingkan diri sendiri, membegahkan diri sendiri, kesombongan, dan berdusta melawan kebenaran atau kemunafikan. Hikmat dari Tuhan, hikmat yang dari atas, adalah kebalikan dari hikmat dunia. Hikmat yang dari atas itu murni, pendamai, peramah, penurut, mau untuk mengalah, berbelas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, dengan tulus dan ikhlas, tidak memihak, terus terang, dan tidak munafik, jujur. Dalam nas ini, Yakobus mengatakan bahwa mereka yang mengadakan damai dan yang mengajarkan hikmat akan menghasilkan buah kebenaran. Yakobus ingin menekankan bahwa suasana atau kondisi damai menjadi syarat utama agar hikmat berhasil mengubahkan seseorang. Dalam Alkitab, istilah damai biasanya ada kaitannya dengan dua hal, yakni beresnya hubungan dengan sesama manusia dan kondisi hati yang tenang. Jika melihat konteks pembahasan Yakobus yang berbicara mengenai bahaya perkataan, juga mengenai bahaya iri hati, mementingkan diri sendiri, ayat 16-17, maka Yakobus menggunakan istilah damai untuk membicarakan mengenai kondisi hubungan yang dibangun secara sehat, tanpa perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, Yakobus melihat bahwa hikmat yang diajarkan akan efektif menghasilkan buah kebenaran jika disampaikan tanpa pertengkaran atau perdebatan. Banyak orang yang terjebak untuk berdebat saat mereka memberitakan Injil ataupun berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Perdebatan memang tidak selalu buruk, tetapi sangatlah sulit untuk saling belajar saat kita dalam perdebatan. Mengapa demikian? Sebab saat kita berdebat, yang dipersoalkan bukan lagi isi atau topik dari apa yang sedang didiskusikan atau diperdebatkan, namun harga diri yang menjadi persoalan utamanya. Itulah sebabnya sulit sekali bagi kita untuk dapat belajar sesuatu dalam sebuah perdebatan. Dalam perdebatan biasanya kita membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Hal ini dapat membuat orang lain semakin menutup dirinya. Dalam berdebat, mungkin kita merasa menang, namun tidak ada hasil yang boleh dibawa pulang, karena tidak ada keterbukaan untuk menerima pengajaran yang disampaikan. Kita mungkin menggunakan cara yang salah dalam bersaksi. Kita mungkin menyangka jika kita berhasil menjatuhkan pandangan orang lain, maka orang tersebut akan percaya dengan apa yang kita beritakan. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi. Itulah sebabnya apa yang Yakobus katakan penting untuk kita perhatikan. Hikmat itu haruslah ditaburkan dalam damai, barulah buah kebenaran akan muncul daripadanya. Kita perlu menyampaikan hikmat Tuhan atau ajaran Tuhan dengan cara yang benar dan dalam situasi yang tepat, damai. Kita tidak dapat membagikan pesan Injil dengan efektif jika kita sibuk dengan usaha kita untuk mendebat orang yang sedang kita injili. Buah kebenaran jika ditaburkan dengan takut akan Tuhan akan menimbulkan kedamaian.
Hikmat yang bersumber dari Allah akan mendorong terwujudnya buah roh, sebagaimana tertulis dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbahagialah orang yang tidak iri hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memegahkan diri dan tidak berdusta, karena Dia melimpahkan kepada kita berkat kasih karunia-Nya. Berbahagialah orang yang menggunakan hikmat Allah dengan penuh rasa takut kepadanya, karena Dia akan menjadikannya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Berbahagialah orang, termasuk kita, yang menabur buah kebenaran dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai, karena Allah telah menyediakan bagi kita hidup damai sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagi-Mu Tuhan, yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Dalam surat Yakobus, Engkau mengingatkan kami, buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Biarlah hidup kami penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat memberitakan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi
semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan